Yap, jam 8 masih 5 menit lagi ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Sekarang jam 8. Mulainya kan jam 8 lewat 5. Barusan udah ada Pak Jun ya, bentar. Ups. Yap, udah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yap, on time ternyata Kedengeran nggak? Bapak. Jelas-jelas saya kirain jam 8 lewat 5 Bapak baru muncul. Ya nggak apa-apa, 805 juga nggak apa-apa. Saya cuma Ya, tadi takut nggak nyambung aja. Kadang-kadang sinyal ya, urusan sinyal, iya. urusan ini. Ya supaya ini urusan teknisnya beres dulu. Silakan Iya, aja kalau kita sambil nunggu. Kan iya, belum. paling nunggu sebentar ya Pak ya. Sekarang tunggu, 8 lewat 2, paling ya 3 menit lagi. Iyalah, santai aja. Kalian saya perkenalkan dulu kali ya. Iya, santai Kalau misalnya aja. yang udah teman-teman Bapak mah pasti tahu. Kalau ya, ini teman-teman saya atau adik-adik paling padanya, banyak yang belum tahu. Oke, bentar. Sekarang 8 lewat 2. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini ke ngobrol dadakan ke 7 dengan Pak Junanto Herdiawan. Enaknya manggilnya Pak Jun atau Pak siapa Pak? Bebas lah, Jun boleh, Ijun boleh. Oh, Pak Ijun ya. Habis saya ngeliat di Instagram, kadang-kadang nulisnya Ijun atau apa. Terus Iya. ini tadi pagi nih Pak Jun sempat nanya ke saya, ini beneran ngobrol dadakan? Iya, emang sih konsepnya awalnya itu kayak gitu Pak. Jadi Hmm. pagi eh, Hmm. nanya ya beberapa calon narsum gitulah yang emang bersedia. Kalau oke diterusin, kalau enggak ya paling ya besok-besok ya. Jadi apa ya? eh Cuma ingin sharing aja sih, sharing knowledge gitu. Membudayakan Iya. itu ya paling sebulan 2 kali atau 3 kali. Kalau itu udah bagus Hmm. banget 2 kali atau 3 kali. Kayak Hmm. gitu. Makanya pas Bapak tanya, ini beneran dadakan? Iya. Iya. Pagi oke, saya oke, siangnya dibikin teaser, malamnya online. Kayak gitu. Iya, Gitu, bagus. Pak. Mm-mm. Saya tuh pertama kali sebenarnya tahu Bapak itu dari event yang dulu di PPMI ada seminar. Hmm. Seminar apa Hmm. tuh ya? Pak. Nah, waktu itu kan narasumbernya kebanyakan tuh ada yang dari Bluebird, ada dari mana segala macem. Yang lain tuh rata-rata Hmm. saya ya paling nggak tahu lah beliau-beliau itu siapa. Terus pas yang giliran pas sesi Bapak tuh saya sempat bingung. Siapa ya? Terus aku baru googling. Hmm. Oh, baru ngeh kalau misalnya ternyata ya selain eh Bapak jadi direktur komunikasi, oh ya teman-teman, beliau direktur komunikasi di Bank Indonesia. Pak Pak Ijun ini juga eh, blogger, juga kemarin-kemarin baru dapat 2021 ini jadi dokter filsafat dari STF ya Pak ya. Iya. Terus abis STF dari karya, terus sudah nulis beberapa buku. Ini googling nih aku. Apa ngeliat sempat ngeliat di WP Bapak juga. Terus abis itu sampai speechless sayanya.
masih sempet jadi nulis opini juga kemarin-kemarin di mana? Di Kompas atau di mana tuh? Hmm, Tentang etika ya, terkait dengan iya. etika. Nah, etika dan ekonomi. Nah, malam ini insya Allah akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Jun seputar eh, intinya sih kalau tema besarnya itu relevan dengan zamannya. Kenapa? Hmm. Kenapa tidak? Nah, itu kan. Hmm. Kenapa dipilih judulnya itu karena eh, ya agak gimana ya? Agak unik ya. Itu adalah Mhm. walaupun Pak Jun itu udah direktur, masih masih sempet-sempet yang update Instagram atau apa dan bahasanya yang aku lihat sih lebih apa nyambung sama Gen Z ya masih. Nah itu kalau dulu aku kerja waktu di pemerintah tuh direktur udah nggak sempet kayaknya tuh ngupdate-ngupdate Instagram. Nah Emang nggak ada itu kerjaan kalinya emang kayaknya. karena direktur komunikasi juga Iya, kali. kayaknya nggak ada Iya. kerjaan emang. Oh, tapi bagus sih Pak, apa namanya jadi nyambung sama Gen Z. Hmm. Nah, kita mulai aja kali ya Pak ya. Udah Iya, jam ayo. 9. Kita Oke. ngobrol-ngobrol aja. Kan ini namanya juga obrolan mendadak ini. Iya, tapi Judulnya mau obrolan jujur aja mendadak ya. ya, Bapak yang paling senior dan yang paling itu. Makanya saya tadi agak-agak grogi jadinya. Ya, Nah, sama. ini kalau misalnya boleh tahu sekarang kesibukan apa? Kesibukan Bapak saat ini apa ya? Ya, nggak terlalu sibuk sih sebenarnya, santai aja kita sama. Ya, kerja ya tetap pekerjaan itu tentu yang utama ya. Dan kita tentu sangat penuh sekali sekarang ini, sangat kondisinya masih pandemi sehingga sangat eh, harus aware ya, terus menerus mendekati isu ini. Dan bagaimana juga kita kalau di komunikasi itu kan juga terus menjelaskan kepada publik juga bagaimana kebijakan-kebijakan. Jadi ini memang agak berat sekarang kondisinya, nah, karena pandeminya juga ini sekarang lagi naik lagi. Kami mesti hati-hati nih Mhm. semua teman-teman nih, kaula muda semua berhati-hati. Jadi tentunya di tengah-tengah kesibukan hidup itu juga harus seimbang, artinya life balance itu penting. Jadi kerja itu harus dinikmati sebagai sebuah bagian dari hidup gitu. Jadi kalau disuruh lembur, disuruh rapat, ya udah enjoy aja gitu. Jadi kita tetap bekerja. Kalau yang lagi kuliah mesti nyelesain tesisnya, nyelesain disertasinya, ya dikerjain aja dengan enjoy. Dan untuk menjaga keseimbangan ya harus punya hobi ya. Ada yang hobi miara tanaman, ada yang hobi miara burung ya, ada yang hobi nulis, ada yang hobi skincare, ada yang hobi nonton drakor, terserah deh, yang penting punya hobi. Ada yang hobi sepedahan. Jadi boleh, hidup itu harus seimbang. Jadi jangan melulu didominasi pekerjaan, apalagi kalau pekerjaannya terus dia nggak suka gitu. Jadi saya berusaha menyeimbangkan semua itu dalam sebuah kesatuan hidup gitu loh. Kira-kira kayak gitu supaya kita enjoy. Gitu Kak Nah, Mai. iya, Kak aduh, Mai. nggak cocok Bapak dimanggil Kak Mai. Itu mah kalau Sopan. itu. Iya Kak Ya, Mai iya kan ini terus abis itu pejuang nih pejuang literasi. enggak cuma ini doang apa iseng-iseng dulu bikin forum belajar kreatif lebih ke kreativitas sih itu. Bagus. Harus anak muda tuh harus punya banyak iseng-iseng loh. Tapi ya itu Iseng-iseng Pak, kreatif. kalau namanya komunitas kan ada naik turunnya. Nah, ini lagi kemarin-kemarin lagi agak vakum kegiatannya seperti itulah. Hmm. Makanya Iya, nggak dicoba apa-apa. di apa namanya? Di switch ke online Ya nggak apa-apa. kayak semacam webinar. Hidup itu emang Terus naik turun. terus ini Pak, boleh nggak diceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak? Nah, kalau saya udah cukup umur ya sekarang ya, lumayan panjang perjalanan. Saya itu lahir di zaman Orde Baru. Kalau bapak-bapak, sudah bapak-bapak ya. Jadi zaman di masa
sangat analog, nggak ada medsos, nggak ada dunia digital, nggak ada internet gitu kan, sehingga saya dibesarkan pada masa seperti itu dan hidup tidak terlalu mudah pada saat itu karena untuk nyari sekarang ada Google Map, ada apa, makan tinggal klik, jadi semua pada saat itu nggak seperti itu, sehingga dengan keadaan itu mungkin generasi saya relatively tough ya untuk struggling life gitu, termasuk ketika bekerja. Jadi di awal-awal bekerja tahun 95 itu ya kondisinya masih belum semudah sekarang, sehingga kita waktu muda punya semangat besar lah. Anak muda itu kan punya idealisme ingin mengubah dunia gitu kan. Jadi dulu tuh rasanya ingin mengubah dunia. Jadi kerja, saya pernah jadi wartawan, terus kemudian pindah lagi masuk di Bank Indonesia, berkarir mulai dari bawah itu, mulai dari kerjaan cuman fotokopi aja, mau bikin, kadang-kadang suruh bikin minum, suruh bikin apa, saya kerjain aja semua saya kerjain gitu. Jadi dari situ barulah belajar pengalaman-pengalaman, berpindah ke banyak tempat, belajar dari orang-orang tua, belajar dari senior-senior, belajar dari mentor-mentor, nah sampai 25 tahun kemudian, begitu kira-kira. Jadi pernah muda lah kira-kira saya. Seperti yang kemarin di quote di itu ya Pak ya, di Ah, Instagram saya baca. Masih relate loh ya, Pak. ya, ya, ya. Kadang-kadang kan Waktu muda saya apa itu, namanya? iya, punya ide, punya semangat ingin mengubah dunia. Sekarang ngubah virtual background aja susah. Iya, kemarin saya ngeliat, aduh, Pak Jun, maksudnya postingannya relate gitu. Aduh, apa namanya sama keadaan saat ini, ya, Ya, gitu lah. Terus ini Pak, ya, nah kan ya. di tengah kesibukan Bapak saat ini, selain jadi direktur, masih sempat nulis juga, masih itu cara bagi waktunya gimana nih, Pak? Kalau waktu itu semua orang selalu sama ya, nggak ada yang Hmm. uh, lebih ya 36 jam gitu, nggak mungkin. Semua semua orang waktunya 24 jam. Jadi yang paling penting adalah kita sama-sama bisa mengisi waktu itu, pembagian waktu secara prioritizing, prioritas lah, prioritas waktu 24 jam, ada waktu buat kerja, ada waktu buat diri sendiri, ada waktu kita menulis, ada waktu kita main, ada waktu kita nonton drama Korea, apa waktu kita dekat dengan Tuhan, semua harus dibagi-bagi dan prioritizing. Kadang-kadang ini anak-anak muda kadang-kadang gitu ya, lupa prioritas, jadi banyak rebahan, terus entar aja, nah lewat deh waktunya, akhirnya waktu kebuang habis satu hari selesai gitu kan. Nah itu ya, itu yang perlu dipikirkan buat anak-anak muda. Kalau saya mencoba mengatur gitu, jangan semuanya diprioritasin. Kalau semuanya prioritas tuh berarti nggak ada yang prioritas. Jadi kalau semua penting berarti nggak ada Hmm, yang penting. Ini ya. penting Pak, ini juga penting, ini juga penting, ini penting, semua penting, berarti gak ada yang penting gitu kan. Jadi kita harus pastikan mana yang penting, dan pada saat-saat tertentu ya relax, santai, nggak apa-apa. Hidup ini harus dinikmati. Gitu Itu kira-kira. ya. Bapak kalau nulis kayak artikel gitu pas di rumah jam kantor, pas apa pas di luar jam kantor, pas pagi, siang, sore atau malam biasanya? Kalau nulis itu kemana datang wangsit aja sih sebenarnya, kapan wangsit Oh, datang. Jadi nggak harus ada. siap ya. Karena untuk nulis itu harus dibangun juga sejak muda sih terutama ya. Jadi pada Hmm. waktu, kan ini kan hobi, dan saya sih nganjurin sih anak-anak, teman-teman muda nih di tempatnya Kak Mai untuk aktif ya menulis, karena tulisan itu sifatnya abadi ya. Kalau kata-kata tuh sifatnya hilang dengan waktu. Jadi Hmm. cobalah untuk membiasakan diri kita tuh menulis gitu kan. Tulis apa aja tapi jangan cuma nulis status doang sih. Menulis Hmm. status, jadi coba nulis, jadi coba cari waktu. Nah, karena terbiasa ya, karena terbiasa dari dibangun dari umur berapa, saya mau dari SMP dulu bikin mading, Oh, oh, majalah dinding. emang. Ya, Ada mading. kolom DU dulu namanya, dari untuk Aduh, dengan duh, ucapan. dari untuk, ya kan? Dengan Iya, ucapan ya, dari untuk dengan iya, ucapan. iya, dengan Ya. ucapan.
Kalau Masih kita zaman saya juga masih ada. lagi naksir cewek gitu, ya dari ini udah sombong amat sih, ya gitu. Kok nggak ketemu nggak negor-negor gitu. Zaman dulu tuh ada namanya. Tapi itu kebiasaan-kebiasaan menulis yang harus dibangun semenjak kita kecil, sehingga ketika kita sudah terbentuk nanti karakternya, kapan aja bisa nulis, gimana inspirasi. Tapi harus dibiasakan ya. Karena hidup ini dibangun bukan oleh rasio, tapi lebih kepada habit, gitu ya. Jadi Yep. kita tahu sesuatu itu baik, tetapi kalau kita nggak lakukan, nah dia menjadi cuman kita tahu doang gitu, ya kan? Ngomong Jadi habit jadi ingat itu buku yang kuning itu, aduh, Pak. apa? Yang kemarin-kemarin lagi Iya, iya, nge-booming. iya benar. Sebenarnya hidup ini hanya membangun habit. Kita ini kan sebenarnya bentukan-bentukan dari masa-masa kecil kita sebenarnya kan. Ya. Jadi Kak Mei ini, jadi orang itu kita tidak bisa menjudge orang secara aku, karena orang itu adalah bentukan dari perjalanan hidupnya gitu kan. Ketemu dengan siapa, sekolah di mana, masa kecilnya gimana. Dan itu habit itu terbentuk dari T-1, T-2, T-3 terus gitu. Jadi habit itu yang membangun kita, bukan rasio. Rasio mas saya kalau misalkan tahajud bagus, semua orang tahu tahajud bagus kan. Tapi apakah semua orang melakukan kan enggak kan? Karena to know is different than to do. Ya, mengetahui sesuatu berbeda dengan melakukan sesuatu. Kita tahu bahwa misalkan puasa Senin Kamis bagus gitu. Itu kan sesuatu yang kita ketahui, tetapi apakah kita melakukan itu belum tentu. Nah, untuk bisa melakukan itu dibuatlah semacam habit kan. Habit itu kita memaksakan untuk melakukan. Makanya kalau Indonesia misalkan bagaimana membangun masyarakat, kita tahu lah kalau di rumah pakai masker, menjaga jarak itu mencegah COVID. Tapi kan nggak begitu orang melakukannya, ya kan? Selalu ada jarak antara realita, karena mengetahui dan melakukan hal yang berbeda. Dan ini yang selalu terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, dan termasuk di Indonesia. Karena kita tahu, saya rasa kalau orang kita ditanya, kenapa nggak pakai masker, tahu nggak pakai masker, tahu. Tapi dia tidak melakukannya, tidak dibangun habitnya. Jadi kalau dibangun lama-lama keluar nggak pakai masker tuh jadi canggung sekarang. Kalau orang yang udah terbiasa ya, terus dia keluar gitu kayak ada ketinggalan apa ya, oh iya nggak masker, nah gitu lah. Jadi itu kan terbangun habit. Jadi itu tadi Kak Mai, untuk bisa menulis, untuk apapun itu, mulailah dari habit. Oke. Oh iya, teman-teman, kok ada yang mau bertanya, tinggal ketikkan di kolom chat ya. Nanti dibacakan sebagian pas jeda-jeda dan sama di akhir. Kemudian nextnya nih Pak. Nah, ini yang menarik. Bapak kan sebagai direktur komunikasi di BI. Nah, terus banyak berkecimpung di dunia komunikasi sama penulisan. Tapi kenapa kemarin-kemarin S3-nya doktoralnya milih filsafat? Tahu juga ya, tersesat itu jangan-jangan. Tapi saya itu kan S1 saya ekonomi, terus S2 saya ekonomi, Iya, sehingga makanya. bosen kan, masa S3 ekonomi lagi nggak? Jadi ada Rata-rata ini malah ekonomi kan? Iya, masa satu ekonomi, dua ekonomi, tiga ekonomi, kayak hidup ekonomi melulu, kayaknya. Jadi perlu mempelajari sesuatu yang lain. Dan dalam bacaan-bacaan saya pada saat itu, memang ilmu yang perlu kita ketahui semua sih, itu memang semua, mungkin anak-anak muda itu juga perlu belajar filsafat gitu loh. Karena filsafat itu dia berada di beyond dari ilmu-ilmu yang ada. Seorang ekonom itu biasanya menggendong ilmunya, semua ilmu, seperti orang tua menggendong bayinya, menganggap itulah sebuah kebenaran gitu loh. Jadi kalau ekonom selalu melihat sesuatu dari makhluk ekonomis gitu loh. Sosiolog begitu, psikolog begitu, kedokteran begitu. Jadi semua bidang ilmu itu melihat manusia
atau dunia dari sudut pandang ilmunya. Sehingga kadang-kadang andaian-andaian yang mestinya sebenarnya itu untuk membangun berdirinya ilmunya, filosofis, itu dia terapkan kepada seluruh kehidupan, yang mana sebenarnya nggak masuk gitu kan. Oke, paham nggak kira-kira? Saya Jadi agak paham-paham dikit. Karena dulu juga gini Pak, pas SMA tuh pernah nanya-nanya yang agak-agak filosofis ke salah satu guru SMA gitu, dan kebetulan beliau itu apa sih namanya, guru PPKN waktu itu. Nah terus beliau suka filsafat, mahasiswa ini juga STF, dari karya tapi dulu S1-nya. Terus tiba-tiba saya nanya kalau misalnya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan saya itu, baiknya baca buku apa ya Pak ya? Terus disaranin itu buku filsafat ilmunya almarhum Prof. Jujun S. Sumantri. nah, betul, Kalau pernah betul. dengar. Nah, kalau itu Filsafat saya ilmu. masih bisa nyambung karena apa namanya, banyak ada gambar-gambarnya juga kan, terus nggak terlalu ngejelimet. Nah, tapi Iya, ada juga kadang-kadang pola pikir orang yang kadang-kadang mikirnya kalau misalnya belum siap eh apa namanya, ngambil jurusan filsafat nanti malah tambah bingung atau gimana. Waktu dulu sih ada yang mikir waktu saya kira ya semua ya itu sih dasarnya. Akhirnya saya mulai kenal filsafat ya dari buku itu sih pertama kali, tapi lebih ke filsafat ilmu seperti itu. Dan dari situ iya, baru deh selanjutnya ngambil apa namanya, salah satu jurusan di S1 saya kan kebetulan dua. Nah, ngambil itu apa, teknologi pendidikan, karena setelah baca buku itu filsafat ilmu Prof. Jujun itu iya bagus. gitu. Ya karena filsafat itu kita mencoba memberi jarak kepada realita atau ilmu kita sehingga kita dapat menganalisis, melakukan pemikiran kritis terhadap apa yang sedang kita yakini gitu loh. Jadi pemikiran kritis ya, kita mempertanyakan dan memberikan pemikiran sehingga nanti bisa ditemukan kejernihan. Kadang-kadang kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dan meyakini sebuah kebenaran, terus rasanya itu udah final. Ini saya rasa anak-anak muda juga perlu banyak belajar karena saya menjalani hidup, setelah menjalani hidup saya tahu perubahan-perubahan kebenaran itu yang pernah saya yakini benar pada saat itu kemudian kayaknya itu udah paling benar ketika berjalan waktu terus berubah gitu kan, karena adanya ilmu baru, adanya pemahaman baru, oh ternyata begini gitu kan. Nah ini membuat kita tidak pernah final dalam berpikir dalam sains ya, dalam ilmu pengetahuan dan dalam keyakinan-keyakinan kita juga bisa ketika kita meyakini suatu ilmu, karena itu tadi kita harus punya jarak dan terus mempertanyakan. Dan mungkin aja yang kita yakini sekarang, yang saya yakini sekarang ini juga belum tentu benar. Makanya kita tidak pernah melakukan menjudge orang sebegitu cepat. Jadi kita harus menghindari judging orang ya. Apalagi di medsos kan langsung, wah gini, langsung dijudge rame-rame. Karena kita nggak tahu sebenarnya kan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang ada di situ, apa yang di balik itu. Kita hindari lah itu sebenarnya. Dengan belajar filsafat kita bisa menarik diri sebentar, menarik diri dari dan mencoba melakukan pemikiran. Mungkin itu kira-kira perlunya belajar filsafat ya, agar kita bisa punya spektrum yang wawasan yang lebih luas terhadap keyakinan kita, ilmu kita. Karena kalau ekonomi itu kalau melihat dunia itu adalah seperti ekonomi. Ya kan Hmm. kalau mamanya ngeliat sekarang kondisi sekarang ini pasti pertumbuhan ekonomi turun. Masyarakat jadi hanya dari kacamata ekonomi gitu loh. Padahal hidup itu tidak melulu ekonomi. Mata ekonomi adalah bagian dari kehidupan. Bagian dari keseluruhan hidup itu ada ekonomi, ada politik, ada sosial, ada kesehatan, ada segala seni, ada musik gitu kan. Dan ekonomi hanya satu bagian dari kehidupan gitu. Jadi tapi kalau kita terlalu mengagungkan ilmu kita, seolah-olah semua itu adalah ekonomi, enggak kan? Nah Hmm. ini perlunya belajar filsafat. Kalian Semoga promosi maju. nih Bapak. Iya, Nggak, anak-anak saya muda lah. Saya tiba-tiba ajak jadi anak muda. teringat ini Pak, teringat tadi habis ngelihat web Bapak tentang apa, indeks happiness. Ya, Hah? apa Ya. namanya? Nah, itu. Nah, apa namanya? Kemarin-kemarin juga di
sosmed atau di mana ya yang ada data Microsoft atau apa yang paling tidak beretika ya, kalau nggak salah netizen Indonesia. Hmm. Nah, itu Hmm. ini sebenarnya nggak apa-apa ya nanya ini apa ya, karena tiba-tiba saya Iya. di kepikiran itu. Ya nggak apa-apa, Nah, ini itu kita kalau ngobrol-ngobrol minggu oh malam, iya, nggak usah berat-berat lah. itu keberatan ya, ya udah deh nggak jadi deh. Nah, itu Enggak sih di kalau saya. nah, itu gimana tuh, Pak? Apa namanya? Berbanding terbalik dong, Pak. Eh, ini maksudnya yang ke happiness tadi. Iya, yang di web Bapak saya sempat tadi baca Hmm. tentang kaitannya apa? Ekonomi sama kebahagiaan ya, kalau nggak Iya, salah ya. iya, sebenarnya kalau kita tarik jauh ya, kalau di filsafat itu akan menarik sekali. Ini bisa satu semester sendiri ketika kita belajar Oh, mengenai kebahagiaan. Karena hmm, ilmu ekonomi ini kan ilmu yang relatif baru sebenarnya. Kalau teman-teman yang belajar ekonomi itu nariknya nggak jauh, 1600, 1800 itu relatif muda gitu kan. Lantas apakah sebelum itu ada ilmu ekonomi gitu kan, pertanyaannya kan ketika misalkan kapitalisme bicara 1870 ketika Adam Smith, sebelum itu ada nggak kapitalisme ini kan, itu kan ada istilah-istilah dulu juga sudah ada ekonomi gitu. Nah hmm, ini dia lahir dari sebuah masalah-masalah utama manusia pertama. Jadi di awal-awal sejarah manusia dulu, prinsip dasar manusia itu sebenarnya kita ingin mencari yang namanya kebahagiaan. Dan manusia hmm, selalu mengejar kepentingan dirinya mencari kebahagiaan sebenarnya. Jadi proses mengejar kebahagiaan itu melahirkan ilmu-ilmu seperti sekarang lah, singkatnya seperti itu. Jadi ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu yang lahir untuk membuat ke manusia mencapai kebahagiaannya lah, kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak muda lagi kembali bagaimana mempelajari itu gitu loh. Nah, tentu berarti tidak otomatis langsung bahagia gitu kan. berarti kalau kemarin ngelihat data yang netizen Indonesia tidak ya termasuk yang tidak beretika berbanding terbalik dong ya? Nah, Berarti lagi itu kurang bahagia atau bagaimana? eh, itu itu tadi kembali lagi ke masalah etik ya, di mana tadi saya sampaikan mengenai jangan terlalu mudah melakukan judgement, jangan terlalu mudah kita menilai seseorang karena kan judgement itu hak prerogatif Tuhan ya. Makanya nama hari akhir itu namanya Judgment Day. Jadi yang prerogatif melakukan judgement itu adalah the real judge itu kalau kita meyakini itu. Dan itu tentunya harus dibangun di anak-anak muda kita, kesantunan, etika ya, karena kalau kita bicara ekonomi tanpa etika aja nggak berjalan, tapi dalam pergaulan di medsos, etika, kesantunan itu tentu harus dijaga. Tapi kan sekarang jempol ini lebih cepat kadang-kadang ya daripada otak ya. Jempolnya yang Hmm. udah duluan gitu kan baru udah seperti rame, ada yang perang di medsos. Coba kita bayangkan betapa riuhnya Itu suasana dengan anak-anak hal-hal. muda aja, Pak. Pas Hah? pilpres kemarin juga nggak anak-anak muda aja yang pas pilpres kemarin juga. Iya, makanya. Jadi kita tuh menjadi riuh gitu loh. Terus terbawa akhirnya. Dan akhirnya jadi stres. Saya lihat anak-anak muda dulu nggak ada tuh namanya quarter life crisis ya. Zaman-zaman Pak Aduh. Ijun tahun 80-an tuh hidupnya penuh dengan happy-happy aja gitu loh. Nggak sampai quarter life crisis gitu. Anak sekarang umur 25, 22, belum 30 banyak yang depres loh, katanya drain, mentally drain ya. Makanya mindfulness sekarang lagi meningkat kan, ikut Hmm. mindfulness, buku-buku mindfulness, atau pengajar-pengajar mindfulness, itu semuanya laku gitu loh. Karena anak-anak sekarang ini kayaknya larinya diminta lari cepat gitu ya. Nggak sama zaman ya mungkin ya. Atau medsos juga kayak begitu ya. Jadi Nggak tahu, jadi dia Bapak lebih sering ini kan, apa namanya, lebih sering hidup ini komunikasi di seperti medsosnya. iya, hidup ini seperti perlombaan gitu. Jadi kadang-kadang mau ini. Jadi terus kita jadi anak-anak pengen ini, pengen itu. Jadi itu ada apa. Jadi memang perlunya kita ini Pak Pak Syarif mau
Lini nih, Pak Sarif Maulani ini guru saya di Oh iya, demotivasi. Guru saya ini aku saya sering juga tuh. ngajarin ke anak-anak, saya sering ngajarin ke anak-anak Mm, muda sekarang ya Mbak mm, Kak Mai, itu mm, depresinya anak-anak muda itu tekanan-tekanan hidup untuk sukses. Jadi se saya sering sampaikan seperti itu. Saya ini hidup dari saya kan udah hampir 50 lah umur lah, artinya udah bisa, maksudnya saya pernah muda gitu. Yang belum pernah sampai 50 nih. Nah, nah mengalami kegagalan itu adalah bagian dari hidup saya. Saya tuh nggak pernah jadi juara dari zaman dulu, nggak pernah tuh sukses gitu jadi juara, jadi ini itu hampir nggak pernah. Cuman SD saya sekali-sekalinya jadi juara. Setelah itu udah mana diusir guru, dimarahin, nilainya paling jelek, kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya dulu tuh enjoy banget. Nah, anak-anak sekarang ini kan karena di depres ya. 30 under 30 katanya 30, sebelum 30 harus sukses. Nah, itu kemudian membuat dia menjadi mereka menjadi depres, sehingga muncullah kekecewaan hidup, penderitaan. Di Jepang itu kemarin saya baca ya di laporan BBC, orang bunuh diri 1 tahun setelah pandemi COVID jumlahnya 20.900. Sementara yang meninggal karena COVID cuma 3.400. Cuman 3.400. Artinya orang lebih banyak stres bunuh diri karena itu tadi tekanan-tekanan hidup. Nah, saya nggak tahu bagaimana, tapi anak-anak muda sering WA saya, sering DM juga mengatakan bahwa mereka mengalami mental drain katanya. Kelelahan, mm. kelelahan fisik dan kelelahan pikiran, nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena kebanyakan online juga nggak ya, nggak tahu ya. Mungkin atau gimana. Iya, Pak, ada maaf, tekanan untuk sukses. ini agak nge-lag. Di saya agak nge-lag, jadi kalau saya responnya agak lama, maaf. Terus Ya. itu aja, ya. Ini Iya, barusan nge-lag soalnya. iya, ada tekanan untuk sukses dalam hidup ini. Ada tuntutan untuk sukses. Jadi ini dulu pernah ada Herbert Marcuse ya, pernah nulis mengenai one dimensional man gitu katanya. Jadi orang di chat kita, ini suara saya masuk nggak nih? Eh, kita itu dipatok dengan sebuah ukuran-ukuran statistik. Kesuksesan kita itu misalkan harus, kalau di kantor tuh sekarang ada namanya performance indikator, harus sekian persen, harus mencapai ini sekian persen. Itu Hmm. KPI. Jadi hidup kita itu melulu untuk itu, ngejar persen-persenan itu, sehingga kemudian dia seperti kehilangan makna-makna lainnya. Jadi cara ininya sih, eh, cara mudah dari itu adalah lebih rileks aja. Kalau kata Kang Sarif itu rileks. Jadi diajari untuk mendemotivasi diri katanya. Jadi ilmunya ilmu demotivasi. Artinya kalau sudah hidupnya santai-santai aja lah gitu loh. Kalau Kang Sarif bilang kalau orang lain udah bisa, kenapa kita mesti bisa gitu. Artinya seperti gitu. Ini yang saya mau ajar, saya sering ajarkan ke pegawai-pegawai baru di kantor yang baru masuk. Mereka kan ditanamkan harus sukses, harus sukses, harus sukses, harus menjadi CEO, harus menjadi CEO. Saya pikir nggak bisa semua orang jadi CEO. Nggak jadi CEO juga nggak apa-apa kok. Kenapa sukses seperti dia gitu kan? Kalau kemudian hidup kita Hmm. malah menjadi depres gitu kan? Nggak harus juga gitu. Jangan mematok kesuksesan dengan kesuksesan orang lain gitu loh Kak. Diri kita ini adalah unik, bukan Yep. bukan saya harus seperti dia. Kok dia hebat sih ya, umur segitu udah bisa ini. Terus aduh, anaknya om itu hebat sekali, udah sukses bisnisnya, udah masih muda. Aduh, dia udah nikah, aku kok masih jomblo aja sampai sekarang. Jadi terus hal-hal seperti itu
yang membuat Jadi kita insecure ya. menjadi insecure. Padahal kita itu punya diferensiasi yang berbeda dengan orang lain. Artinya kita tuh unik, nggak harus juga kebahagiaan kita itu berdasarkan dia gitu loh. Jadi ini saya bicara based on pengalaman. Jadi tidak mengada-ngada. Saya menjalani hidup awalnya di umur 25 tuh memang sangat ambis ya. Ingin ini, ingin itu, ingin itu. Tapi setelah sampai sekarang saya lihat mungkin nggak semua, hampir sebagian besar yang saya capai sekarang itu tidak sama sekali jauh berbeda dengan apa yang dulu diambiskan gitu. Jadi setelah udah hilang itunya, ternyata nggak harus gitu-gitu juga hidup gitu. Jadi itu paling penting tuh, kata Bang Sarif Iya. begitu. Kalau Masih motivator ada ya, bilangnya, Mbak. Ini Bang kalau Syarif orang lain Maulana bisa, emang sering saya share nih di filsafat desain juga. kalau Fil orang lain bisa, kenapa saya harus Mm-mm. bisa ya nggak? Iya kan udah ada orang lain katanya. Setiap sesuatu apa katanya udah ada yang mewakili gitu loh. Iya nggak? Maksudnya udah kan udah ada yang mesti ke situ gitu. Ya, Saya tuh oke. begitu dulu tuh waktu saya Terus, umur 25 26 begitu, orang lain menjadi doktor ekonomi ya, terus pada saya dipanas-panasin. Lu kenapa gak ngambil dokter ekonomi? Lah dia kan udah dokter ekonomi, kenapa saya mesti ngambil dokter ekonomi? Jadi saya ngambil dokter filsafat. Jadi artinya nggak harus juga orang lain seperti itu, saya harus begitu gitu. eh ya Pak, ada nggak bisa diceritakan gitu turning point-nya Bapak dahulu gimana? Pas Apa? titik pokoknya ya saya harus kerja keras untuk ini atau apa gitu. Pernah ada nggak turning point-nya gitu kapan? Pas momen apa itu? Oh, enggak sih, saya nggak pernah kayak gitu. Saya hidupnya santuy. Aduh, Uh, nge-lag. Oh, sinyal ya. Iya, saya nggak pernah kayak gitu, Kak Mai. Saya relatively mencoba hidup ini dengan santuy. Santuy, relax saja, nggak usah di, hobinya apa karena nih Pak? Oh ya, hidup itu bukan perlombaan ya. Hidup bukan perlombaan. Jadi nggak harus uh, terlalu ambis ya, santai aja ya, santai aja. Tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tetap harus dikerjakan yang terbaik, santuy, nggak usah dipres gitu loh dengan hidup, ditekan ini tekan itu. Jadi saya kalau gagal ya sudah, memang gagal. Nyerah kan, jangan menyerah, kamu pasti bisa gitu kan. Nggak apa-apa sekali-sekali nyerah, nggak apa-apa. Namanya juga kita udah nggak bisa, ya mau gimanain lagi. Saya tuh mau disuruh les gitar nggak bisa-bisa, sampai orang ya udahlah memang saya nggak bisa, ya sudah saya nyerah gitu misalkan begitu. Ini pemikiran supaya kita nggak terlalu stres gitu, Kak. Ini suaranya agak ngelek-ngelek ya, Kak ya. oke. Iya, ini emang agak nge-lag tapi nggak apa-apa kan ada rekamannya nanti bisa di apa namanya dilihat lagi. Ini Pak, mungkin ini agak mengarah ke konten komunikasi ke ya praktisi sebagai praktisi Pak. Pertanyaannya terkait dengan creative communication Pak karena kebetulan ini kan komunitasnya forum belajar kreatif. Jadi ingin tahu juga dari Bapak penerapan creative communication itu kalau di real world atau di dunia praktisi seperti apa ya Pak? Atau yang biasa mungkin Bapak pernah terapkan di kantor? Iya, ini seperti kita melihat
bagaimana perubahan-perubahan ilmu komunikasi sendiri sebagai ilmu juga masih suatu hal yang baru, tetapi tentunya kita harus melihat juga kepada perubahan-perubahan tadi zaman tadi. Jadi memang ada masa-masanya segala sesuatu dan ini harus dikembangkan. Jadi creative communication kalau saya sih hanya melihat kepada perkembangan zaman yang ada ya. Tapi prinsip dasar selalu sama. Komunikasi itu adalah menyampaikan sesuatu kepada audiens, targetnya jelas melalui kanal-kanal komunikasi dan mendapatkan feedback. Atau kalau satu arah namanya arahan, bukan komunikasi ya. Jadi komunikasi itu adalah ada bentuk engagement. Nah, kemudian kreativitasnya adalah bagaimana pemilihan kanal disesuaikan dengan zaman. Tentunya dengan online ini kita harus tidak boleh meninggalkan online. Kan juga yang offline masih tetap ada. Jadi ini menunjukkan bagaimana perpaduan dari online offline communication. Orang banyak menyebut sekarang omnichannel communication itu yang sekarang berkembang. Jadi intinya sebenarnya prinsip dasar harus dijaga tetap sama, menyampaikan pesan dan kemudian mendapatkan feedback. Kreatifnya adalah bagaimana menyampaikan itu. Sekarang itu yang paling penting kan. Channel-nya itu yang harus kreatif dan bagaimana menyampaikan. Kontennya harus dipahami. Konten adalah what to offer. Konteksnya harus dikuasai oleh para komunikator. Konteks adalah how to offer. Bagaimana menyampaikan pesan. Nah ini yang kadang-kadang kita suka banyak terjadi miss-nya di situ gitu. Kontennya benar, nyampeinnya nggak pas, ya nggak nyampe deh message-nya. Itu kalau kata kita sampaikanlah pesan itu yang diingat oleh penerimanya kayak gitu kan. Itu yang paling penting. Gitu Kak. Halo, lag ya? Oke. Tadi ini yang bertanya apakah ada ya di sini? Soalnya iya nge-lag, nggak bisa ngelihat daftar pertanyaan. Di Bapak ada nggak yang bertanya? Nggak ada sih, Ini aman. nggak, kalau misalnya ada mungkin bisa kita coba jawab gitu kalau misalnya ada, karena di sini Mungkin karena saya putus-putus. nggak bisa, nggak ada. Oh aman, siapa tahu totonya Mas Syarif masih ada ya. Mas Mungkin Syarif karena tiba-tiba putus-putus. berfilosofi. Nah, Itu ini kalau ini undang Pak Syarif oke, aja itu next Kang Syarif. tadi. Nah ini dia. Tadi lupa ditanyakan dari tadi. Nah, itu memang, oh ya, itu ya ini apa namanya? Oh, Mau nanya Pak, eh untuk tetap relate dengan zamannya itu gimana Pak? Maksudnya emang itu tugas direktur komunikasi, harus mendekati Gen Z dalam medsos, atau itu inisiatif sendiri? Karena kayak kemarin saya sempat lihat di mana namanya Instagram Bapak, kayak ya ada salah satu strategi komunikasi atau itu inisiatif Bapak aja. untuk relate dengan zaman tentu harus Halo, jelas nggak sih? Ini putus ya? halo. Putus ya? Hah? Nggak kedengeran ya?
Iya, iya Mbak, dengar nggak? Iya nggak apa-apa Pak, dijawab aja ntar kadang-kadang di rekaman muncul Ada. lebih baik gitu. Iya, Rekaman sih paling-paling kayak gitu. Iya nanti ini ada rekaman IG TV-nya. iya. Kalau untuk relate dengan Karena zaman, kedengeran, kedengeran. ya, untuk supaya relate dengan zaman, harus saya rasa sih perlu untuk Hmm? merelatekan Kedengeran juga, Bapak. ya, supaya relate, kita harus juga mendekati pada zaman yang ada saat itu. Misalkan sekarang anak-anak muda, ini kan eranya era digital, kreativitas itu ada pada anak-anak muda kan, umur 30, 40 gitu, anak-anak muda di bawah 30 itu creativity. Jadi biar yang muda itu mesti dibiarkan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan kreativitasnya. Nah, yang generasi lebih lanjut, ya, generasi saya dan ke atas, itu harus memberikan ruang kepada anak-anak muda itu, karena nanti kita jadi nggak relate sama zaman gitu loh kan. Kita pikir itu yang bener, padahal zamannya udah nggak kayak gitu loh. Nah, ini yang perlu ada namanya jembatan komunikasi antar generasi di suatu lembaga. Creativity harus muncul dari anak-anak muda. Problemnya kadang-kadang yang tua ini merasa lebih kreatif. Akhirnya kebalik, yang tua mencoba kreatif, yang muda nggak berani menyampaikan pendapatnya, akhirnya nggak nyambung, yang muda cuma nurut-nurut aja, semuanya dari arahan yang tua, akhirnya menjadi nggak relate dengan zaman. Nah, pola pikir lintas generasi inilah yang harus dibangun itu. Kita harus beri yang muda sebuah kreativitas, tetapi yang muda juga harus berbesar hati, karena yang tua itu punya sebuah pengalaman dan wisdom untuk menentukan mana yang bagus. Nah, jangan terlalu baper juga anak muda. Saya begini Pak, idenya kayak gini-gini, tapi kita tahu ini nggak jalan karena berdasarkan pengalaman yang seperti ini nggak jalan, sehingga dialog ini perlu, harus keluar kreativitasnya, tetapi Kak jangan baper. Nah, ini kalau sudah ketemu klik ininya, itu mesti kreatif. Karena hampir semua komunikasi di medsos, even di BI ya, medsos itu semuanya anak-anak muda kok. Saya nggak, tadi Mbak Kak Mai kan tanya, itu Pak Jun bikin itu, Hmm. enggak, itu anak-anak muda yang bikin. Jadi saya memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan, nah kita memberikan guidance. Karena kalau kita yang kreatif nanti udah ketinggalan zaman. Gitu, Kak Mai. Hmm. Tapi itu yang kemarin yang di IG pribadi beda ya? Yang tiba-tiba ada foto tiga direktur BI, direktur komunikasi BI. Ya itu pimpinan kasih ya, Departemen Komunikasi BI, Pak Erwin Haryono tuh kepala departemen. Terus kita ada dua direktur, saya dan Ya, Pak Nur. nge-lag lagi. Halo? Iya, iya, ya. Ya, sinyal ini memang penting ini. Ya, sengaja dibikin konten itu. Harus kalian memperkenalkan apa kepada Gen Z. Ya, 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 supaya Jarang-jarang soalnya ya, lihat ya, seperti itu. supaya tahu, mengenal. Nah ya, tadi ini agak nge-lag. Apa nanti pas rekaman mungkin lebih baik. Hmm, hmm? Ya, nggak kedengeran. Ya,
Halo? Ya, ya, Halo? ya, Masih nge-lag kah? ya, ya. Udah enggak kan? Oh, udah enggak. Oke. Nah, Saya sih dengar. selanjutnya em, apa pencapaian yang sangat berkesan bagi Bapak dan what's next nih? Maksudnya rencana apa selanjutnya yang dilakukan? Apakah masih ada apa namanya cita-cita yang belum tercapai gitu, Pak? Ya, kalau itu saya nggak terlalu banyak yang bisa saya nggak terlalu Wah, nge-lag ya, Pak. ini Kedengeran nggak? membanggakan, nggak ada Halo? kedengaran. Pertanyaannya tadi kan pencapaian yang sudah dicapai selama ini kan apa yang bisa dibanggakan. Saya rasa Halo? nggak terlalu ada juga sih yang saya banggakan karena saya eh, menjalani hidup ya gitu-gitu aja. Eh, saya bangga dengan tidak ada yang bisa Maaf. dibanggakan gitu. Hmm. Jadi mungkin ya kita saatnya bikin ini bikin, saatnya bikin ini bikinnya itu aja, belum terlalu banyak juga. Dan ya, yang paling penting adalah kita jalani dengan Buku tadi udah kata 5 gitu, 5 atau 3? Lupa. Banyak banget. kata Mas Sarif lah, santuy aja gitu, Mbak Mai. Hmm. Silakan, silakan. Eh, nah, nih 3 pertanyaan lagi. Udah Kalau lama ada ya? yang Udah mau jam berapa ditanya, sekarang tuh? Bentar. silakan. Waduh, udah hampir jam 9. Waduh, gawat. Iya, kan. Nah, ini Pak, filosofi hidup dan quote yang menginspirasi Bapak apa Pak? Ya, saya santai aja. Tadi sudah saya bilang, pasrah, relax, nggak usah ngoyo. Kalau kerja, kerja aja, nggak usah mikir dapat apa gitu kan. Sama kayak dulu, gitu aja. Berkarya, berkarya aja. Nggak usah mikir siapa yang like, siapa yang nonton, gitu aja. Jadi relax dan enjoy. Nggak usah terlalu ngoyo lah kalau terhadap sesuatu gitu. Ini kan yang hadir sudah 25 tahun ke atas kan, jadi sudah Nah, paham lah terus maksudnya. oke. Nah, bagaimana nih Pak kalau ada tips and trick? Hmm? Tips and trick buat generasi muda yang semangat menggapai mimpi, terus habis itu multi talented juga kayak Bapak banyak melakukan ini itu, bikin buku ya, praktisi juga, belajar tetap studi juga, ada tips and trick sama Enggak, pesan-pesan Kak. tadi tips ya tadi seperti yang saya sampaikan, coba santai aja gitu. Jadi gimana menjalani hidup ini relax, eh, menyenangkan, Ya, mulai. Hmm? dengan penuh semangat, udah gitu aja. Heeh. Ya, ini ada pertanyaan, gimana caranya convince ke generasi yang lebih tua jika ide kita belum ada proof of concept-nya? Ya, coba Oke. disampaikan saja Halo, dengeran kepada nggak? generasi yang tua itu. Hmm? Memang lebih bagus apabila itu relate terutama dengan kebutuhan pada generasi tua itu. Jadi kalau saya sih selalu challenge terus ya, ide-idenya anak muda tuh gimana gimana gimana. Nanti kan kita juga harus melihat
needs juga, dan orang-orang tua itu generasi tua maksudnya, tentunya CEO, pimpinan di perusahaannya itu tentu sangat punya view yang lain, karena seperti kita di pohon itu, kalau di atas tuh yang dilihat kan lebih banyak daripada yang di bawah gitu. Jadi kalau CEO atau VP-nya itu tentu dia punya view yang lebih luas daripada kita. Tapi jangan sampai kita berhenti menyampaikan ide itu, Mbak Ade. Terus sampaikan, tentu dengan sebuah cara yang sangat missing, dengan sebuah jadi nggak cuma sekedar konsep aja gitu, nggak cuma sekedar ide kosong aja, sampaikan dengan sebuah pendekatan yang ketat menurut saya sih. Kadang-kadang anak muda ini menyampaikan ide tapi kurang ketat gitu loh. Pak gini 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 ya, terus begitu di lebih dalam kosong gitu, gambang gitu. Jadi coba lebih kuat lagi. Gitu kira-kira Mbak. Itu tadi. Terus yang mengenai pertanyaan tadi Mbak Mai, tentunya itu tadi untuk anak-anak muda yang pengen maju, pengen sukses atau pengen apa, saya sih cuma menyarankan itu aja, Masih ada santai lagi aja, coba perjalani hidup yang ini dengan bertanya? santai, relax, jadikan pekerjaan itu pekerjaan yang menyenangkan ya, jangan terlalu tertuntut harus seperti ini gitu loh. Nah ini yang coba dikurangi lah, cara berpikir saya harus jadi 25 tahun harus punya tabungan 100 juta gitu misalkan, kayak gitu ya, nggak usah gitu-gitu amat lah. Atau 30 tahun saya sudah jadi CEO, nggak usah gitu-gitu banget lah. Nggak semua orang juga harus jadi CEO kok. Jadi itu saya rasa buat anak-anak muda yang paling gitu. Kamu ya, silakan, please enjoy life, nikmati hidup ini ya, betul, santuy Mas Mulki, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu Oke, ini depres 2 lagi juga gitu, pertanyaan karena terakhir. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, mungkin 3 lagi ya. Heeh, ya, karena saya ya. khawatir sekali dengan anak-anak muda yang kemudian menjadi depres gitu ya. Apalagi medsos ini kan kalau ngeliat-ngeliat, ya ampun, itu coba aja lihat kalau si Skakul bikin boba 300, stres lah kita lah, beli boba masih nyari free ongkir, ini ada Mm-mm. 300 juta. Nah jadi lebih down to earth lah, jangan ngeliatin si Skakul melulu lah, nanti kita hatinya relax aja, nggak usah terlalu depres, tertekan oleh medsos gitu kan. Karena setiap orang tuh berbeda, kita itu berbeda, kita itu punya standar sendiri yang berbeda dengan standar orang gitu. Gitu, mudah-mudahan sih teman-teman santai ya, relax ya, enjoy your life, karena masih muda itu harus dinikmati, jangan terlalu dalam hidup, nanti hidup tuh Oke. panjang kalau buat anak muda. Jadi coba di lebih dinikmati lah. Ini adalah untuk hidup Barusan lebih agak nge-lag. Nah, ya, santai. ini Pak, 2 pertanyaan terakhir. 3 kata Nah, yang sifat yang menggambarkan sifat Bapak apa? udah itu tadi, relax, pas ya, nggak ngoyo itu, biar aja orang lain begitu, saya nggak harus begitu. Error lagi. Kalau Yap, orang lain bisa, kenapa saya mesti bisa juga gitu lah. Itulah ya, prinsip hidupnya 3 Pak kata Sarif yang sama saya oh udah, 3 kata. ya. Itu banyak banget. Maksud Udah, saya bukan kayaknya error tadi sempat nge-lag. Jadi ini kita sudahi dulu kali ya, atau Pak Jonnya masih ada atau gimana nih?
Bentar. Tadi error soalnya. Pak, maaf. Tadi nge-lag. Ah, Halo? Iya, maaf tadi nge-lag tiba-tiba error nge-pause terus ya udah jadinya saya ngilang tiba-tiba gitu. Ya eh mungkin terakhir nih Pak mau tanya tentang 3 kata yang mencerminkan Indonesia apa nih Pak? ini masih nyambung ya? Iya, masih nyambung ternyata. Gua pikir udah putus kagak ya? Maaf nih Iya, mau ini mengubah makanya mau dunia sekarang. ditutup. Jangankan mengubah dunia, mengubah IG live aja gue bingung. Iya, yeah, iya. Yeah. Udah Indonesia bagus. Oke. Ini yang Indonesia itu indah ya, terus mencerminkan keberagaman dan kebahagiaan itu sebenarnya yang kita tunjuk. Makanya masyarakat adil dan makmur itu sebenarnya happiness di ujungnya. Dan untuk itu kita menghargai karena keberagaman Indonesia. Jadi hiduplah dengan keberagaman, hargai keberagaman, respect perbedaan. Itu yang paling penting sebenarnya untuk membuat Indonesia ini bahagia sebenarnya. Oke. Gitu, Mai. Ya, Udah gue stres nih. baiklah. Jadi stres, Terima kasih. depresi dengan sinyal. Makasih Pak udah bersedia meluangkan waktunya berapa nih 1 jam lebih. Nih masih ada 13 orang yang nontonin. Udah nggak ada lagi yang mau tanya kan, udah malam juga. Kita sudahi saja kali ya, nanti bisa japri langsung ke Pak Jun. Kalau ada yang mau bertanya, ya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tadi beberapa kali nge-lag. Terima kasih ya Pak Ya, Jun udah bersedia. thank you ya, Mai. Wabillahi ya, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya makasih. Thank you, thank you. Ya, ya, bentar. Let's end.